Para pemirsa yang budiman, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Islam, sebagai agama yang sempurna dan mulia, menuntut setiap pemeluknya untuk menjaga kemurnian serta keagungannya dengan sepenuh hati. Namun, menjaga kemuliaan ini bukanlah hal yang mudah, karena selalu ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Iblis beserta para pengikutnya, yang penuh kebencian terhadap Islam, tidak akan pernah berhenti berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Mereka terus-menerus menggunakan berbagai cara dan strategi untuk menghalangi manusia dari cahaya kebenaran. Fenomena ini juga tampak nyata di Indonesia, di mana berbagai upaya dilakukan untuk menodai kesucian Islam dan menghalangi umat dari menjalankan agamanya. Umat Islam harus senantiasa waspada, berjuang dengan penuh kesungguhan, serta memperkuat iman dan ketakwaan agar tetap teguh di jalan Allah yang lurus. Hanya dengan kekuatan iman dan persatuan, umat dapat menghadapi tantangan-tantangan ini. Orang-orang kafir aja bagaimana mencegah manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Disebutkan dalam surah Al-Anfal. Antum lihat di ayat 36, coba lihat. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Jadi orang kafir ini mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Fa sayunfiqunaha, biarkan aja mereka menginfakkan harta, menghabiskan hartanya. Thumma takunu 'alaihim hasratan, dan itu akan jadi penyesalan buat mereka. Thumma yughlabun, dan mereka pasti akan dikalahkan. Ya, biarkan mereka infak, biarkan mereka habiskan hartanya. Dan ini dari zaman Nabi SAW sampai sekarang dan sampai akan datang. Mereka akan terus mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Kata Allah, biarkan mereka, nanti mereka akan jadi penyesalan dan mereka pasti akan dikalahkan. Karena harus kita... Apa yang mereka lakukan untuk mencemari dan menghancurkan Islam bukanlah hal yang sepele. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya, bahkan dana dalam jumlah triliunan rupiah dikeluarkan untuk mencapai tujuan ini. Mereka terus melaksanakan rencana jahat mereka tanpa henti hingga hari kiamat. Melihat ancaman ini, apakah kita sebagai seorang muslim sejati hanya akan berdiam diri tanpa melakukan apapun? Sudah seharusnya kita bertindak, sekecil apapun usaha kita, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena musuh-musuh Islam tidak akan berhenti dalam usahanya untuk menjauhkan manusia dari agama Allah, bahkan dengan terang-terangan menghina dan merendahkan kesucian Islam. Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka tidak hanya bekerja dari luar. Orang-orang munafik yang mengaku muslim tetapi haus akan harta dunia seringkali menjadi alat yang digunakan untuk merusak Islam dari dalam. Para munafik ini dengan hati yang penuh tipu daya menjadi ancaman yang lebih besar daripada musuh-musuh kafir itu sendiri, karena mereka menyusup dengan tampilan kesalehan yang menipu. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, sebagai umat yang beriman, kita harus selalu waspada, menjaga keimanan, dan bersatu dalam memperjuangkan kemuliaan Islam demi menjaga kebenaran yang telah diwariskan kepada kita. Makanya usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam nama sudah. Persatuan Agama Ibrahimiyah, Persatuan Agama-Agama Samawi, sampai mereka bikin JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian mereka bikin lagi JIN, Jaringan Islam Nusantara, dan akan terus seperti itu. Dan mereka punya dai-dainya, orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa di ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka terus berusaha bagaimana untuk memurtadkan kalian dari agama kalian sebagaimana mereka sudah murtad. Artinya tokoh-tokohnya di Indonesia ini bukan 1, bukan 50, lebih dari 100 tokoh. Sebagian sudah meninggal, sebagian masih hidup orang-orangnya. Jelas, tokoh-tokohnya luar biasa udah. Tokoh-tokoh JIL, Jaringan Islam Liberal, untuk memurtadkan agama Islam.
Dia berusaha bagaimana dengan cara dia nggak ada lagi akidah al-wala wal bara. Itu yang mereka tuju. Sehingga kita sama dengan agama Nasrani, sama dengan Yahudi, sama dengan yang lain. Semua sama. Agama Islam dengan budaya yang ada sama. Nggak ada lagi al-wala wal bara. Itu usaha mereka. Dan nggak berhenti mereka. Berusaha siang malam. Dan mereka keluarkan duitnya bukan sedikit. Triliun. Uang yang mereka keluarkan. Dan itu kan orang-orang itu juga, orang-orang munafik ini kan harus digaji. Mana mau mereka digaji 50 juta, nggak mau. Berusaha terus bagaimana memurtadkan umat Islam. Ketika mereka bikin nama jil, apa nggak keluar duit? Keluar duit itu. Ketika mereka bikin nama jin, apa nggak keluar duit? Dan mereka tulis buku-buku tentang itu, nggak pernah berhenti. Mereka nggak akan berhenti. Dan terus, sebagaimana iblis gak akan berhenti, mereka juga gak akan berhenti. Dan kita harus jelaskan kepada umat Islam, supaya umat Islam sadar. Yang paling pokok, mereka mengetahui tentang agamanya. Yang pokok, yang paling penting, seperti sabda Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang dikenalkan kepada umat ini, agama Islam yang benar. Yang dasarnya Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang pokoknya apa? Tauhid kepada Allah. Itu harus tegakkan. Kalau ini sudah kita usahakan demikian, nggak akan bisa mereka memurtadkan umat Islam. Jadi yang ada itu memurtadkan karena mereka nggak pernah dibina sama sekali, nggak pernah ada yang didik. Yang tanggung jawab siapa? Para dai-nya. Ketika terjadi pemurtadan di mana-mana di seluruh Indonesia ini, yang paling besar terakhir yang terjadi gempa. Pemurtadan besar di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana itu besar pemurtadannya. Tanggung jawab siapa ini? Para dai-nya. Kenapa sampai terjadi demikian pemurtadan umat Islam? Sehingga Allah turunkan cobaan, ujian, azab, agar mereka paham ini apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Yang paling penting yang dilakukan, apa yang dilakukan? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Dakwah apa? Dakwah tauhid, bukan ngumpulin duit. Ini yang paling penting. Ini yang paling asas. Itu yang paling penting. Sekarang enggak. Dia ngasih nasi bungkus, ngasih ceramah. Ya gimana orang mau paham tentang agama? Antum wajib membina mereka siang dan malam. Sampai antum mati di situ nggak apa-apa. Tapi berjuang untuk menegakkan agama ini. Jadi ini banyak hal yang perlu diperbaiki dalam dakwah. Demikianlah nasihat singkat ini, semoga bermanfaat. Mari kita terus berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa melindungi agama ini, khususnya di negeri yang kita cintai. Amin.